Halo anak-anak, berjumpa saya dengan Ibu Risa. Kita akan belajar akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi tujuan pembelajaran kita dari mendeskripsikan sejarah akuntansi, manfaat akuntansi, sampai etika profesi akuntan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bagaimana sebuah toko sederhana menentukan untung atau rugi dalam menjalankan usahanya? Apa yang kalian pikirkan? Nah, bagaimana sebuah perusahaan mengetahui sejauh mana usaha mereka? Apakah penjualan mereka meningkat? Apakah aset perusahaan bertambah? Menurut kalian, apa yang dilakukan perusahaan dan pemilik toko sederhana tersebut? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang akuntansi, nah kita akan lihat definisi akuntansi. Nah, saya berikan dua definisi. Secara umum, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kita lihat sejarah perkembangan akuntansi. Seorang Luca Pacioli dalam sebuah bukunya Summa de Arithmetica ada bab yang memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontinental. Nah, sejarah perkembangan akuntansi yang berikutnya ada James Watt, penemu mesin uap, terjadinya revolusi industri. Nah, para manajer ingin mengetahui berapa sih besarnya biaya produksi sehingga muncullah akuntansi biaya yang memfokuskan diri pada pencatatan biaya produksi yang menyediakan informasi bagi manajemen. Nah, revolusi industri menciptakan suatu permintaan modal yang besar untuk membangun pabrik dan membeli mesin-mesin. Nah, ini memunculkan para pemegang saham yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi, sehingga membutuhkan laporan akuntansi untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Nah, sejarah perkembangan akuntansi yang berikutnya ada 3 tahapan perkembangan akuntansi, di mana yang pertama adalah ruang lingkup perusahaan masih kecil, sehingga pencatatannya masih bisa dikerjakan sendiri. Nah, perusahaan semakin besar nih pada tahapan yang kedua, tidak mungkin dikelola sendiri. Nah, pada tahapan yang ketiga terjadi pemisahan fungsi secara tegas antara pemilik dan perusahaan. Nah, perkembangan akuntansi di Indonesia dari menggunakan sistem kontinental berubah menjadi sistem Anglo-Saxon. Karena sebagian besar penanaman modal asing menggunakan sistem Anglo-Saxon. Perbedaan antara sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon apa? Nah, kalau sistem kontinental lebih dikenal dengan istilah tata buku. Sistem pencatatan di mana semua transaksi dicatat dalam dua bagian, debit dan kredit. Nah, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga seimbang. Nah, kalau dalam sistem Anglo-Saxon, pembukuan hanya merupakan bagian dari akuntansi. Jadi, sistem akuntansi yang inti terletak pada pembagian kegiatan atau pencatatan keuangannya. Nah, yang akan kita pelajari dari sistem informasi akuntansi. Apakah sistem informasi akuntansi tersebut? Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Akuntansi sebagai sistem informasi, apa saja? Nah, yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar, sistem pelaporan manajemen. Nah, proses akuntansi secara garis besar, kegiatan perusahaan atau organisasi dilakukan proses akuntansi menghasilkan informasi akuntansi, dan informasi akuntansi ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Apa sih manfaat akuntansi? Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, menjadi alat pengendali keuangan, menjadi bahan evaluasi perusahaan, dan memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal.
Nah, yang selanjutnya kita akan lihat siapa saja pemakai informasi akuntansi. Ada pihak internal dan pihak eksternal, di mana pihak internal adalah pihak yang berada dalam perusahaan tersebut, pimpinan perusahaan dan kepala bagian serta kepala bagian-bagian yang lain. Nah, pihak eksternal ada pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Karakteristik pemakai informasi akuntansi, jadi pemilik perusahaan ya, dia berkepentingan pada kemajuan perusahaan dan pencapaian laba. Pemilik perusahaan, bagaimana dia menikmati laba atau menanggung kerugian. Kreditor, bagaimana sebuah perusahaan bisa membayar atau melunasi tagihan. Pemerintah, karena perusahaan merupakan sumber pendapatan pajak dan diharapkan bisa memberikan lapangan pekerjaan. Nah, serta masyarakat yang menerima manfaat langsung berkesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan antara manfaat dan biayanya, harus ekonomis. Jadi informasi akuntansi juga harus dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, bisa dijadikan sebagai prediksi, bisa ada umpan balik, baik penolakan, bisa tepat waktu. Jadi laporan ini harus dibikin sedini mungkin, dapat dibandingkan dan konsisten. Laporannya harus dapat dibandingkan dari tahun ke tahun maupun dengan perusahaan lain. Dan informasi akuntansi harus cukup berarti. Nah, prinsip dasar akuntansi. Dengan prinsip dasar akuntansi diharapkan diperoleh laporan keuangan yang baik, akurat, dan mudah dipahami. Terdiri dari prinsip biaya historis, pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip objektivitas. Nah, konsep akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Nah, terdiri konsep entitas usaha, di mana satu unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha atau satuan usaha ketika data ekonomi perlu disiapkan. Ada konsep biaya, konsep objektivitas. Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit pengukuran, data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Bidang akuntansi, ada akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidik, dan sistem akuntansi. Profesi akuntan terdiri dari akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Etika profesi akuntan. Prinsip etika profesi akuntan terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Nah, prinsip dasar perilaku etis seorang akuntan. Jadi seorang akuntan harus menghindari pelanggaran etika sekecil apapun, menekankan pada reputasi jangka panjang, dan siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kerjakan kuis pada link yang ada pada kolom komentar. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.